Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Indria Novita dengan NIM 402200151, dengan rekan saya Inka Melati Maharani dengan NIM 402200152, akan mempresentasikan mengenai investasi pada instrumen ekuitas yang akan dijelaskan secara bergantian oleh saya dan teman saya. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen keuangan, penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. PSAK 50 Revisi 2014. Pada PSAK 50 Revisi 2014 dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Karakteristik saham menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang hak pemilik saham. 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Metode ekuitas, entitas atau investasi yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara profesional. Kemudian contoh metode biaya dan nilai wajar. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa melihat langsung pada PPT. Kemudian saya akan langsung ke pembahasannya. Untuk mencatat pengakuan perolehan awal investasi oleh investor, maka pada tanggal 5 Maret 2020, investor ini akan mencatat sebagai yang pertama investasi di debit sebesar 300 juta rupiah, kemudian kas di posisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Karena uang sebesar 300 juta rupiah tersebut merupakan biaya perolehan investasinya. Sedangkan pada saat investi mengumumkan dividen, investor A tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% dari 100 juta rupiah. Sehingga jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2020 pada posisi debit merupakan piutang dividen senilai 300 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit merupakan investasi pada entitas asosiasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian pada saat dividen diterima, maka akan menghapus piutang dividen sehingga piutang dividen tadi diakui sebagai kas. Selanjutnya, pengakuan bagian laba bersih oleh investi akan mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar 40 juta rupiah. Nilai tersebut diperoleh dari 20% dari 200 juta rupiah. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 akan di jurnal pada posisi debit investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah, sedangkan pada posisi kredit bagian laba entitas asosiasi sebesar 40 juta rupiah. Selain itu, faktor yang meningkatkan nilai ekuitas juga berasal dari pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh investi, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investasi sebesar 6 juta rupiah. Nilai 6 juta rupiah diperoleh dari 20% dari 30 juta rupiah. Sehingga jurnal pada tanggal 31 Desember 2020 pada posisi debit merupakan investasi pada ekuitas asosiasi sebesar 6 juta. Kemudian di posisi kredit adalah penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta rupiah.
sehingga nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2020 menjadi 326 juta rupiah. Isu lain seputar metode ekuitas. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi nol atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, investor D mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal tanggal 1 Juli 2020 piutang dividen 40 juta rupiah. Investasi pada entitas asosiasi 40 juta rupiah. Mencatat pengakuan piutang atas pengumuman dividen. Pada 31 Desember 2020, bagian laba atas entitas asosiasi 160 juta rupiah. Investasi pada entitas asosiasi 160 juta rupiah. Kemudian dalam investasi pada instrumen ekuitas ini juga dikenal dengan adanya istilah transaksi hulu dan transaksi hilir. Jadi disebut transaksi hulu jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli. Kemudian transaksi hilir itu terjadi jika investor bertindak sebagai pihak pembeli dan entitas asosiasi sebagai penjual. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.